Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Sabtu 24 September 2022. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Tak terasa kita kembali berada dalam akhir pekan dalam minggu ini. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya dalam hari-hari yang telah kita lalui dan siap untuk menerima berkat dalam hari-hari selanjutnya. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bacaan kita pagi ini adalah dari kitab Yeremia pasal 24. Ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk datang bersyukur kepadamu. Engkau telah menyertai kami dalam kehidupan kami yang telah berlalu. Dan kami juga membuka hati kami Tuhan. Engkau kembali berkenan memenuhkan kami dengan berkat-Mu. Kami siap untuk membaca firman-Mu yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, baik hari ini maupun hari selanjutnya. Roh Kudus, penuhi kami dengan hikmat-Mu. Ya Bapa, berbicaralah, karena tanpa Engkau kami tak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayat 10. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yekonia bin Yoyakin, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku menceraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Amin. Kesempatan masih ada.
itulah tema kita pada saat ini. Saudara, apa yang paling diharapkan seseorang ketika dia gagal melakukan sesuatu? Ya, tidak lain adalah kesempatan. Selagi kesempatan masih terbuka luas, maka ia bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperbaiki kegagalan. Jika tidak, maka ia tidak akan pernah mengalami keberhasilan. Ketika Raja Nebukadnezar, Raja Babel, menghancurkan Yerusalem, sebagian orang Yehuda diangkut ke Babel. Sementara sebagian lainnya masih tinggal di Yehuda. Ketika Nabi Yeremia dipanggil, Tuhan memperlihatkan 2 keranjang berisi buah ara. Keranjang yang satu berisi buah yang baik, dan keranjang yang lain berisi buah yang jelek dan tidak bisa dimakan. Kedua keranjang tersebut adalah perumpamaan tentang keadaan 2 kelompok orang Yehuda pada masa itu. Keranjang dengan buah yang jelek adalah orang Yehuda yang masih tinggal di Yehuda dan yang tersebar di Mesir, di mana Raja Sedekia dan para pembesar Yehuda lainnya tinggal. Mereka akan dibinasakan karena tidak bertobat, melainkan terus berkanjang di dalam dosa dan melawan Taurat Tuhan. Jelas dalam ayat 8 sampai 10 pembacaan kita. Keranjang dengan buah ara yang baik adalah orang Yehuda yang dibuang ke negeri Babel, di mana Raja Yekonia bin Yoyakim beserta para pembesar Yehuda lainnya ada. Mereka akan mengalami pemurnian dan pertobatan di negeri Babel, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk kembali membangun Yerusalem. Jelas dalam ayat 4 sampai ayat 7 pembacaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kesempatan tidak selalu ada untuk bertobat. Ketika kesempatan masih ada, maka berbaliklah dari tingkah laku yang dicela Tuhan, dan Tuhan akan mengarahkan pandangannya untuk kebaikan kita dan memurnikan kita untuk mengalami damai sejahteranya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan sabda-Mu, maka kami sungguh bersuka cita. Kami bersyukur atas kepenuhan kuasa Roh Kudus yang terus mengarahkan kami untuk berada di dalam kehendak Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu, mempergunakan kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kami, di mana kami akan terus berada di dalam kendali Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu selama ini Bapa, dan berdoa kiranya Tuhan mengampuni untuk segala kesalahan kami. Arahkan kami ke depan untuk sungguh-sungguh menikmati kesempatan yang Tuhan berikan dalam mengalami kemuliaan-Mu. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Aktivitas kami hari ini, mulai dari anak-anak kami sampai kepada para orang tua kami, dimanapun kami berada Tuhan, baik kami dalam rumah kami ataupun di luar kami, karena melakukan tugas, pelayanan, dan kewajiban kami. Ya Bapa di sorga, berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan hati yang gembira. Yang berada dalam kelemahan secara fisik, berkenan Tuhan untuk terus memberikan jamahan kasih. Lawat mereka Tuhan, dan pulihkan dalam kuasa-Mu. Berdoa bersyukur kepadamu Tuhan, untuk semua sukacita kami, kegembiraan kami, keberhasilan kami. Engkaulah yang dipermuliakan. Oh Tuhan, berkati setiap rumah tangga kami masing-masing. Berikan kami selalu damai dan sejahtera-Mu.
Berkati juga pelayanan-pelayanan kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami. Ya Bapa di sorga, penuhkanlah kami dalam hadirat-Mu sehingga seluruh kehidupan kami ini memancarkan kuasa dan kasih-Mu. Ampunilah segala salah dosa kami Tuhan. Terima kami yang datang bersyukur kepadamu. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam perenungan pagi. Terima kasih atas kesediaan saudara. Selamat menikmati kasih Tuhan dalam hari ini.